Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Marlinawati dari kelas Ekonomi Syariah C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang resumen dari skripsi yang berjudul Penerapan Pengendalian Internal atas Piutang pada Unit Simpan Pinjam KUD Tani Wilis Sedang. Langsung saja, pengendalian internal sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya piutang macet yang dapat merugikan suatu perusahaan. Jadi, untuk pengendalian internal sendiri adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, terus memberikan informasi yang akurat dan handal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya itu pengendalian internal atas piutang yang ditetapkan di unit simpan pinjam KUD Tani Wilis Sedang itu berdasarkan 5 komponen KUSO, yaitu yang pertama lingkungan pengendalian. Jadi pada penerapan ini unit simpan pinjam KUD Tani Wilis Sedang telah dilaksanakan dengan skor 67%. Jadi berdasarkan hasil wawancara unit simpan pinjam KUD Tani Wilis belum menetapkan pedoman nilai etik yang jelas dan secara rinci yang berlaku untuk seluruh karyawan. Yang kedua, penilaian resiko. Pada penerapan ini simpan pinjam dilaksanakan dengan skor 88,6%. Unit simpan pinjam KUD Tani Wilis ini telah mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko yang akan terjadi dalam pencapaian tujuan, yaitu resiko piutang tidak lancar dan resiko piutang macet. Untuk meminimalisir risiko piutang macet dan tidak lancar, simpan pinjam KUD Tani Wilis mempunyai kebijakan untuk mengendalikan risiko tersebut, seperti prosedur untuk nasabah yang tidak mampu membayar tunggakan yang telah lewat dari 3 bulan, maka perusahaan akan menyita barang jaminannya. Barang jaminannya itu berupa BPKB, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu aktivitas pengendalian dilaksanakan dengan skor 47,7%. Meskipun ini sudah menjadi standar operasional prosedur, namun masih terdapat beberapa fungsi ganda seperti yang dilakukan oleh staf penagihan piutang, juga melakukan fungsi pemasaran dan penawaran piutang. Jadi pada hal ini itu akan membuka peluang kecurangan. Selanjutnya yang keempat, informasi dan komunikasi. Ini dilaksanakan dengan skor 84,8%. Yang terakhir, pemantauan dilaksanakan dengan skor 70,8%. Selanjutnya itu hambatan yang dihadapi oleh unit simpan pinjam KUD Tani Wilis Sedang, itu dalam pelaksanaan pengendalian internal atas piutang yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Untuk faktor internal berupa ketetapan analisis yang dilakukan oleh pihak lapangan dalam menganalisa karakter calon nasabah, sedangkan untuk yang faktor eksternalnya berupa karakter nasabah, keadaan ekonomi, dan faktor keluarga yang dapat mengakibatkan piutang itu tidak lancar. Yang terakhir yaitu solusi yang diterapkan oleh unit simpan pinjam KUD Tani Wilis Sedang dalam menghadapi suatu hambatan-hambatan yang terjadi. Ini adalah dengan melakukan analisis nasabah secara tepat, terus melakukan survei yang lebih efektif, serta pemberian
pemberian denda untuk nasabah yang karakternya kurang baik untuk meminimalisir terjadinya suatu piutang yang bermasalah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah, waridul wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.